Konon sihir ini merupakan peninggalan nenek moyang bangsa India. Seseorang yang akan mewarisi sihir ular rambut wajib melakukan sebentuk ritual pemujaan di rumah nenek moyangnya. Biasanya yang menjadi pewaris adalah keturunan yang berkelamin perempuan yang sudah bersuami. Konon sihir sering ditumpangi atau dibantu oleh energi setan, sebagaimana yang diamalkan oleh mereka yang menguasai ilmu sihir warisan nenek moyang tempo dulu. Korban sihir dapat disembuhkan dengan ruqyah, doa, serta ramuan obat dari berbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Kisah berikut ini masih ada hubungannya dengan kekuatan sihir, karena alasan tertentu. Si penutur kisah meminta agar jati dirinya disembunyikan. Berikut kisah selengkapnya. Saat itu, aku telah menikah dengan seorang gadis desa dari suku Mandaliling dan menempati sebuah rumah sebagai hadiah perkawinan dari ayah mertua. Lokasi tempat kediaman kami ini letaknya agak terpencil dari rumah tetangga. Namun rumah yang kami tempati cukup besar, asri dan bersih serta layak huni. Air sungai yang letaknya tak jauh dari rumah sangat jernih, sehingga selain untuk mandi dan mencuci pakaian, airnya cukup layak untuk diminum. Perlu kuungkapkan bahwa desa tempat kami berdomisili ini dikenal sebagai daerah yang sudah kondang akan keangkerannya. Si Pisodainang, demikian nama desa itu. Letaknya lebih kurang 20 km dari kota Sipiro. Di perkampungan ini masih banyak ditemukan fenomena yang aneh-aneh. Bahkan hingga kini dikenal merupakan daerah terlarang bagi siapa saja yang datang atau berkunjung dengan niat yang tidak baik. Jika ketentuan ini dilanggar, maka nasibnya tidak akan beruntung. Selain itu, ada sebuah pantangan yang dipegang teguh oleh warganya. Jangan sekali-kali berani mencoba mengambil barang tanpa hak atau mencuri di kampung ini. Akibatnya cukup fatal. Bisa-bisa si pelaku akan tersesat, tidak tahu jalan pulang dan akan mengalami hal-hal yang sangat menakutkan. Pantangan lainnya yang perlu diketahui bagi pendatang adalah tidak boleh bersiul pada malam hari. Juga dilarang meludah di sembarang tempat dan mengorek-orek kerak nasi. Yang paling pantang adalah menjemur celana dalam perempuan yang sedang haid di luar rumah, atau dibiarkan tercampak di kamar mandi. Demikianlah sekilas tentang berbagai pantangan di desa tempat aku dan istriku tinggal. Walaupun kelihatannya main-main, namun tak seorang pun berani melanggar pantangan-pantangan tersebut. Entah berhubungan atau tidak dengan berbagai pantangan tersebut, kisah menyeramkan ini akhirnya kualami. Masih kuingat, hari itu bertepatan dengan Selasa Kliwon. Istriku, sebut saja namanya Boro Lubis, baru pulang dari rumah sakit di kota Sipiro. Wanita yang sangat kucintai ini sempat dirawat inap akibat keguguran pada kelahirannya yang ketiga. Karena masih mengalami pendarahan, dia kulihat sering keluar masuk kamar mandi yang terletak di pinggir sungai samping rumah kami. Kamar mandi ini berdinding bilik bambu tanpa atap di atasnya. Beberapa hari setelah kepulangan istriku dari rumah sakit, malamnya aku mendapatkan giliran ronda. Aku sedang asyik mengobrol dengan beberapa petugas jaga lainnya ketika malam itu terlihat dari arah puncak bukit segumpal cahaya merah seukuran ikatan sapu lidi. Aku tertarik melihat penampakan ini karena cahaya yang aneh itu meluncur deras ke arah rumahku. Sepertinya cahaya itu turun dan masuk ke dalam sumur. Melihat keanehan ini menyebabkan hatiku tidak tenang dan agak cemas. Jantungku berdegup kencang, sebab rasa khawatir menyelinap dalam dada begitu menyadari bahwa saat itu
aku meninggalkan istriku yang belum pulih kesehatannya di rumah bersama 2 orang anak-anak kami yang masih kecil. Untuk menyelidiki fenomena aneh tersebut, aku bersama 2 orang petugas ronda bergegas menuju cahaya tadi menghilang. Begitu tiba di sana, alangkah kagetnya kami menyaksikan ramainya ular-ular seukuran belut sawah. Dan yang membuat kami nyaris terkencing-kencing, ternyata segerombolan ular ini berbalut pada sepotong kepala perempuan. Ular-ular yang panjangnya kurang lebih 70 cm ini kemudian berkeliaran di seputar sumur. Mereka saling berebut merubungi celana dalam istriku yang siang tadi mungkin lupa dicuci akibat keletihan. Cukup lama aku dan 2 rekanku melihat keanehan ini. Kami terkesima seperti layaknya orang yang terkena sihir. Hawa mistis memang menyungkap suasana malam itu. Kami masih terpana ketika ular-ular itu lenyap begitu saja, meninggalkan celana dalam istriku yang penuh dengan lubang bekas gigitan mereka. Aku baru sadar dari ketersilamanku ketika terdengar suara istriku yang menjerit-jerit seperti orang menahan kesakitan. Bersamaan dengan itu, para tetangga menjadi terbangun dan mereka segera berhamburan menuju rumah kami. Sesaat kulihat istriku pingsan, namun yang membuat seram pada bagian sekitar perutnya yang terbuka, tumbuh rambut-rambut aneh yang menjijikkan dalam bentuk jalinan berwujud ular-ular kecil sebesar kepala lidi, yang kepalanya bergerak kian kemari. Pemandangan ini amat mirip seperti yang kulihat di dekat sumur. Tak ayal lagi, para tetangga yang hadir tampak ketakutan menyaksikannya. Seorang demi seorang, mereka kemudian mundur meninggalkan rumah kami. Yang bertahan hanya 2 lelaki tua, namun mereka tampak kebingungan menyaksikan fenomena aneh sekaligus menyeramkan ini. Sementara itu, ular-ular rambut itu semakin banyak bermunculan. Sementara istriku terus merintih-rintih kesakitan. Ngeri aku mendengarnya, dan tidak tahu harus berbuat apa. Sayup-sayup ku dengar azan subuh. Anehnya bersamaan dengan itu, ular-ular mini di perut istriku kemudian menghilang dengan meninggalkan guratan-guratan kemerahan seperti bilur. Perempuan yang sangat kucintai itu pun tertidur karena lelah menahan sakit. Ketika matahari menampakkan wajahnya di ufuk timur, istriku mulai tersadar. Namun dia nampaknya seperti orang bodoh dan tidak bisa diajak bicara. Seharian perempuan yang bernama Boru Lupis ini hanya duduk termenung saja. Ketika ku coba menegurnya, dia hanya diam. Paling-paling memandangku dengan sorot mata kosong. Entah apa yang terjadi dengannya. Malam berikutnya menjelang tengah malam, Boru Lupis kembali mengerang kesakitan sambil memegangi perutnya. Ku coba menenangkannya ketika kulihat ular-ular rambut itu muncul lagi dari dalam perutnya. Dengan keberanian yang kupaksakan, nekat aku mencabut ular-ular itu seekor demi seekor. Istriku menjerit menahan sakit, bersamaan dengan kucabutnya ular-ular itu dari perutnya. Tetapi usaha yang nekat ini percuma. Aneh sekali, begitu tercabut, maka ular-ular itu muncul lagi, seolah berurat di dalam perut istriku. Tetangga yang datang hanya melongo, tanpa mampu berbuat apa-apa. Mereka hanya merasa prihatin. Penyakit yang dialami istriku ini benar-benar aneh dan mengerikan. Datang pada malam telah larut, tapi segera menghilang ketika pagi tiba. Namun pada siang hari, istriku tidak bisa diajak ngomong sepatah kata pun, seperti orang bisu. Melihat keanehan ini terbesit dalam benakku. Tidak mustahil ibu dari anak-anakku ini telah terkena guna-guna atau sihir. Untuk memastikan dugaanku ini, aku segera melapor kasus ini ke ayah mertuaku di kota Sipiro. Ayah rupanya sependapat dengan diriku.
bahwa anak perempuannya telah terserang ilmu gaib sejenis sihir. Beliau kemudian berusaha mendatangi orang pintar yang menguasai ilmu, bahkan hingga ke Tapanuli Utara. Namun, tidak seorang pun yang mampu menyembuhkan istriku. Sementara itu, hampir sebulan, tiap malam istriku mengerang kesakitan pada saat ular-ular itu bermunculan. Tubuhnya mulai kurus karena sejak kejadian pertama, dia sudah tidak selera untuk makan dan minum. Upaya yang terakhir kuputuskan memboyongnya ke rumah sakit di kota Sipiro. Dan hari itu, aku sudah bersiap-siap berangkat mencari kendaraan ketika pintu rumahku terdengar diketuk seseorang dari luar. Aku bergegas membukanya. Di ambang pintu, kulihat berdiri seorang lelaki tua berwajah hitam legam mengenakan jubah putih yang kontras sekali dengan rona wajah dan kulitnya. Lelaki tua yang tidak kukenal ini sesaat mengumbar senyumnya sambil memperkenalkan diri. Dia mengaku seorang pengembara yang aslinya berasal dari daerah Bengali, India. "Nama saya Mahipal Rajit sih," ujarnya sembari mengulurkan tangan ke arahku untuk mengajak bersalaman. Dia juga mengatakan bahwa dirinya merasa terpanggil singgah karena mengetahui di rumah kami ada seorang yang sakit. "Tahu dari mana kalau istri saya sedang sakit, Tuan?" tanyaku sedikit curiga. Lelaki tua yang mengaku bernama Mahipal hanya mengulum senyum tanpa menjawab. Namun sebagai tuan rumah yang baik, aku masih ingin bersikap santun. Aku menyilahkannya masuk dan duduk di kursi tamu. Setelah duduk, segera saja dia bercerita tentang berbagai penyakit yang disebabkan oleh sihir. Dia juga memastikan bahwa penyakit istriku datang dari sihir ular rambut yang ganas. Aku hanya heran karena tamu ini belum melihat kondisi istriku yang masih terbaring lemah dalam kamar tidur. Namun sepertinya sudah mengetahui bagaimana keadaannya. "Boleh saya menjenguk si sakit?" tanyanya dengan nada santun. Kalau memungkinkan, saya ingin membantu kesembuhannya. Melihatnya, aku mengangguk-angguk. Dia langsung berdiri dan kuantar masuk ke kamar tidur kami. Hanya sebentar saja, dia memperhatikan istriku. Kemudian mengajakku keluar kembali dan duduk di kursi tamu. Dugaan saya benar. Istrimu terkena sihir ular rambut yang ganas, dan kalau tidak ditolong dengan cepat akan menyebabkan kematian, tuturnya pula. Untuk meyakinkan diriku, tamu yang sering kupanggil tuan ini kemudian berkisah tentang sejarah keberadaan sihir ular rambut. Konon sihir ini merupakan peninggalan nenek moyang bangsa India. Agaknya saudara-saudara kami dari negeri Hindustan yang datang ke Indonesia sempat mewariskan kepada warga setempat setelah dimodifikasi sedemikian rupa sesuai dengan situasi dan kondisinya. Menurutnya, sihir ular rambut yang asli dikenal sebagai pusaka keturunan keluarga. Seseorang yang akan mewarisi sihir ular rambut wajib melakukan sebentuk ritual pemujaan di rumah nenek moyangnya yang berusia lanjut. Biasanya yang menjadi pewaris adalah keturunan yang berkelamin perempuan yang sudah bersuami. Rumah nenek moyang biasanya terbuat dari dinding yang dilumuri lumpur dan tanpa jendela, kecuali sebuah pintu yang tidak boleh dibuka lama-lama ketika matahari bersinar terang. Saat itu sebuah lampu minyak segera dinyalakan dekat pedupaan, termasuk mengisi air minum dalam tempayan. Manakala mereka yang akan mewarisi pusaka kuno ini memasuki rumah nenek moyang tersebut, maka harus merangkak menggunakan kedua lutut dan siku-siku tangan. Tidak boleh ngomong sepatah kata pun, semua dilakukan melalui isyarat. Begitu berada di dalam, mereka yang akan mewarisi sihir ular harus melepaskan semua pakaian yang melekat di tubuhnya, lalu duduk bersila. Setelah itu maju ke depan sambil terus melakukan ritual pemujaan.
tanpa berbicara apapun kecuali desah nafas mereka. Melalui pedupaan, kemudian menyeruak asap setanggi, dan di depan mereka terletak lampu minyak yang menerangi ruangan secara samar-samar. Kemudian ritual pemujaan dilanjutkan dengan lebih khusyuk lagi sambil tegak berdiri, dan tubuh mereka tanpa polos busana kemudian diarahkan menghadap lampu minyak tanpa bergerak-gerak. Entah dari mana datangnya, seorang bertelanjang dada muncul dan mengangkat pedupaan. Sosok ini kemudian menghirup asap pedupaan dan menghembuskan asap setanggi itu ke arah tubuh mereka yang mengikuti ritual. Setelah itu mereka diperintahkan duduk kembali di depan sosok telanjang dada. Para pelaku ritual kemudian bersedekap tangan di dadanya masing-masing. Mata mereka berkonsentrasi memandang ujung jari yang didekap di dada tadi. Pemujaan dengan cara bersedekap tangan ini dilakukan terus-menerus tanpa melakukan gerakan apapun. Maka tidak lama kemudian, nampak percikan api yang menimbulkan kilatan sinar terlontar dari lampu minyak yang menyinari tubuh-tubuh mereka. Dan pada saat yang bersamaan, seluruh helai rambut di kepala mereka akan berdiri. Rambut yang berdiri tersebut kemudian bergerak dan memilin secara otomatis sehingga membentuk wujud ular mini. Ritual ini harus dilakukan 7 malam berturut-turut. Dan pada malam ke-7, pelaku ritual harus menyediakan seekor hewan ternak. Biasanya yang dipilih adalah kambing untuk dijadikan korban sihir ular rambut. Kambing itu diikat di depan lampu minyak. Jarak antara kambing itu dengan pelaku yang melakukan pemujaan kira-kira 5 meter. Tapi khusus pada pemujaan malam terakhir ini, sosok telanjang dada meniupkan nifiri ke tubuh pelaku ritual melalui lubang tubuh mereka, seperti lubang telinga, pusar aura, dan anus. Begitu energi nifiri beraktivitas dalam diri pelaku ritual. Seluruh rambut mereka berdiri dan terayun-ayun pada saat terjalin-jalin berwujud ular mini. Fenomena itu yang terjadi pada malam ke-7, ketika ular-ular rambut yang berasal dari jalinan rambut kepala pelaku ritual tiba-tiba melesat bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya, lalu menikam atau menusuk tubuh kambing yang sengaja dijadikan sebagai uji coba. Kambing yang dikorbankan, yang sebelumnya nampak gelisah ingin dilepaskan dari tali yang mengikatnya, mendadak terdiam tak bergerak. Dan dalam hitungan detik, kemudian mati oleh ular rambut dalam kondisi kaku. Demikian dahsyatnya pusaka karuhun sihir ular rambut yang asli tersebut, kata Mahipal menutup kisahnya. Aku yang setari tadi menyimak cerita tamuku ini hanya diam, tak mampu berkomentar sepatah kata pun selain manggut-manggut saja. Seperti saya ungkapkan tadi, bahwa sihir ular rambut yang mendatangkan penyakit pada istrimu bukan yang asli dari Hindastun, melainkan sudah dimodifikasi, tambah Mahipal. Jadi masih ada harapan untuk disembuhkan, meskipun sudah tiba pada puncak kritis, tandasnya pula. Tanpa banyak tanya, aku segera menyiapkan apa yang dimintanya. Baskom yang berisi air bersih diletakkan lelaki tua itu di dekat istriku. Kudengar mulutnya melafazkan beberapa ayat Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan mantra-mantra kuno yang sulit ku mengerti. Usai itu, Mahipal mengambil sesuatu dari balik jubah putihnya. Rupanya sebuah piring porselen kecil antik yang kemudian dicelupkannya ke dalam air di baskom. Sebaiknya kamu buka baju istrimu, pintanya kemudian dengan nada sopan dan berwibawa. Meski agak ragu-ragu, aku mematuhi arahannya demi kesembuhan istriku tercinta. Begitu pakaian istriku tersingkap, Mahipal menelungkupkan piring antik tadi di dada istriku. Apa yang terjadi?
piring porselen ini langsung lengket di dada istriku, bagaikan terhisap oleh energi magnet yang teramat kuat. Sejurus kemudian terdengar bunyi dentingan piring bersamaan mengendurnya tarikan magnet goib tadi. Kekuatan sihir ular ini cukup kuat, meskipun sudah dimodifikasi mereka yang mewarisinya. Desah Mahipal sambil membalikkan piring itu. Aneh, di piring itu nampak lengket ular-ular rambut. Puluhan ekor jumlahnya, berwarna hitam legam dan wujudnya mirip cacing-cacing tanah. Sementara besarnya tak lebih dari kepala lidi dengan panjang sekitar 30 cm. Tak lama kemudian istriku terbangun dari tidurnya. Aneh, dia sudah mampu berkomunikasi dengan baik, meskipun dengan suara masih terbata-bata. "Apa yang terjadi denganku, Bang?" tanyanya kebingungan. Aku tersenyum haru. "Kamu hampir sebulan mengalami penyakit aneh," jelasku sambil menahan air mata. Istriku tertegun cukup lama sambil memperhatikan tubuhnya yang kurus kering. Mungkin ingin memastikan apa yang kukatakan barusan. Kami saling berpelukan dan bertangisan, sehingga aku sendiri lupa pada Mahipal, tamu sekaligus dewa penolong kesembuhan istriku ini. Kemana perginya lelaki itu? Dia seperti menghilang tanpa jejak. Setelah kususul keluar rumah, aku kecewa dan menyesal karena belum sempat mengucapkan terima kasih kepadanya. Namun di ruang tamu ketemukan selembar kertas yang bertuliskan, "Maaf, saya berlalu tanpa pamit. Jadi saya tidak perlu diberi apapun, bahkan ucapan terima kasih sekalipun. Bersyukurlah dan berterima kasihlah kalian pada Allah karena telah menggerakkan saya untuk singgah di rumah kalian yang memang butuh pertolongan. Yang perlu kalian ketahui, bahwa penyakit yang ditimbulkan oleh sihir ular rambut tersebut dilakukan oleh orang iseng yang ingin mengadakan uji coba kemampuan ilmu yang dimilikinya. Jadi bukan karena ada unsur dendam. Selamat tinggal dari saya, sang pengembara." Cukup lama aku tertegun setelah membaca surat itu. Siapa sebenarnya lelaki tua yang mengaku sebagai pengembara itu? Apakah lelaki tua yang mengaku bernama Mahipal itu merupakan sosok malaikat atau jin muslim yang menyamar? Pertanyaanku tersebut hingga kini belum pernah kuperoleh jawabannya. Dan cerita pun selesai.